Saling serang, saling kecam, saling hina, bahkan saling fitnah bukan hal baru dalam pemilu. Bedanya, dulu lebih terang-terangan. Tak perlu bersembunyi di balik akun media sosial palsu atau buzzer-buzzer yang mengatasnamakan figur atau partai politik tertentu. Ini terjadi dalam pemilu 1955. Belum banyak larangan kampanye saat itu. Adapun bentuk kampanye yang dilarang adalah segala bentuk penyiaran baik lisan maupun tertulis yang merugikan kedudukan presiden dan wakil presiden, tulis Alfitra Salam dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah, termuat di Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru Suntingan Syamsuddin Haris. Sebagian besar pelakon propaganda itu adalah partai-partai besar semacam Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Metode mereka tak jauh dari benturan ideologi. Kampanye program partai pun tak terdengar. PNI selalu menilai Masyumi bercita-cita mendirikan negara Islam. Koran mereka, Suluh Indonesia, beberapa kali memuat penolakan terhadap gagasan negara Islam. Sebagian bersifat ilmiah, sisanya lebih mirip asumsi dan celaan belaka. Melulu soal potong tangan, poligami, cadar, atau tirai pemisah antara lelaki dan perempuan. Soekarno ikut mengipasi polemik negara Islam pada Januari tahun 1953. Ia mengeluarkan peringatan bahwa upaya menjadikan Indonesia negara Islam akan disusul dengan pemisahan diri wilayah-wilayah tertentu, tulis Herbert Feith dalam Pemilihan Umum 1955. Melalui Kiai Haji Isa Ansari, Ketua Masyumi Jawa Barat, mengecam pandangan PNI dan Soekarno. Menurut Isa, perjuangan negara berdasarkan Islam tak bertentangan dengan Pancasila. Dia juga melontarkan agitasi ke para pemimpin partai-partai politik bukan Muslim. Dalam suatu pidato, Isa mencap mereka sebagai munafik dan kafir. Karuan tokoh partai lain terusik. D.N. Aidit, Ketua Umum PKI, terpancing berkomentar. Dia gerah dengan pengkaplingan dan penafsiran Islam oleh Masyumi. Nabi Muhammad bukanlah milik Masyumi sendiri, iman Islamnya jauh lebih baik daripada Masyumi, masuk Masyumi itu haram sedangkan masuk PKI itu halal, kata Aidit dalam rapat umum PKI di Malang pada tanggal 28 April tahun 1954, dikutip Abadi, tanggal 17 Mei tahun 1954. Saling kecam dan fitnah berlanjut ke media massa. Hikmah, majalah Masyumi, mempunyai rubrik kawan dan lawan. Isinya antara lain tuduhan bahwa PKI hendak mendirikan kediktatoran. Abadi, koran Masyumi, tak kalah gencar menjelek-jelekkan PKI. Abadi edisi tanggal 22 April tahun 1955 membeberkan kisah anak kecil yang membawa sobekan Al-Quran berstempel PKI. Parahnya dalam sobekan itu ada tulisan, Mas Jumi seperti asu. Kejadian itu fakta atau fiktif, urusan belakang. Yang penting bisa membangkitkan emosi massa. Menjelang pemilu 1955, suhu politik meningkat. PKI menuduh Masyumi sebagai partai penebar teror, anti-demokrasi, dan berkomplot dengan pemberontak Darul Islam Kartosuwirjo. PKI juga menuduh Amerika Serikat mengendalikan Masyumi. Sebaliknya, orang Masyumi bilang PKI antek Moskow. Maka mereka menyebarkan selebaran bertuliskan, memilih Palu Arit berarti menyerahkan Indonesia kepada kekuasaan asing. Taktik propaganda NU berbeda dari PKI dan Masyumi. Propaganda mereka lebih halus dan menumpang partai lain, tapi tetap memojokkan. Kalau Masyumi menang akan terjadi kekerasan, kalau PKI menang juga akan timbul kekerasan, kalau tidak ingin terjadi kekerasan pada waktu pemilihan umum, pilihlah PNI atau NU, tulis Herbert Feith. Meski saat ini kampanye hitam dilarang dalam undang-undang, jurus fitnah dan kebohongan kepada lawan politik masih cukup sering dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karenanya masyarakat harus mulai cerdas mengolah informasi yang diterima dari media sosial maupun isu publik, jangan sampai hanya karena informasi tidak berdasar rakyat terpecah belah karena politik.
Jangan lupa like dan subscribe channel Lensa Negeri, agar kalian tetap bisa mendapatkan informasi menarik dari channel ini. Jika ada saran ataupun kritik bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman dan kerabat, jika menurut kalian video ini menarik dan informatif.